Ini penggabungan dari genset dan PLN, geng. Kalau changeover switch-nya ini dia mempunyai terminalnya banyak, atau kita sudah mengukurnya dengan pasti, atau kita juga sudah melihat dengan selektor ini dari 1 dan 2, maka kita bisa pastikan untuk dua sumber, genset dan PLN. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, geng? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jadi konten kali ini saya akan ngebahas ke geng semua tentang changeover switch, dimana saya akan menghubungkan dengan sumber PLN maupun genset. Nah, geng, buat ageng-ageng yang belum paham tentang 3 pas dan 1 pas, bisa tonton video saya sebelumnya, ada di link deskripsi ya. Jadi ageng-ageng dapat paham dengan lebih jelas tentang pemasangan 3 pas dan 1 pas. Jadi di sini saya pengen jelasin bahwa untuk menggunakan changeover switch ini biasanya dia sudah melalui trafo step down ya, dimana kalau dia PLN dia menggunakan trafo step down kemudian masuk ke changeover switch, geng. Nah, kita tahu dengan simbol yang ada atau kode pembacaan di changeover switch ini dia sudah 380, geng ya, A, B, C, dan N. Nah, ini 1 untuk PLN, kemudian 2 ini untuk gensetnya, geng. Nah, 0 ini netral. Oke? Set bisa dipahami. Kemudian saya pengen jelasin lagi di sini kita bisa memilih di 1, kemudian bisa memilih di 2, dan bisa memilih di 0. 0 ini untuk tidak ada listrik yang terkoneksi. Oke? Bisa dipahami. Next. Lalu di sini saya pengen jelasin lagi untuk bus bar ataupun terminal dari pemasangan changeover switch ini, geng. Ada 4 terminal di changeover switch-nya. Nah, saran saya kalau ageng membeli changeover switch, ukur menggunakan multitester digital ataupun analog yang mana yang terhubung di pengarahan untuk selektornya di 1 misalkan ya. Disitulah kita dapat memasang outgoing ataupun incomingnya, geng ya. Saya rasa paham ya. Next. Kemudian di sini untuk ini saya akan memasang kabel dari sumber yang menggunakan listrik PLN, geng ya. Nah, kita pasang di terminal bagian bawah atau 1, geng ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan ke PLN, kita arahin ke angka 1 selektornya ya. Yang ini ya. Kemudian ini ada RSTN, kemudian masuk ke panel merah di bus bar warna merah, hitam, biru, lalu kuning. Nah, di sini saya pengen jelasin lagi bahwa untuk bus bar ini dia sudah mempunyai silikon untuk menahan tegangan kontak bodi ya, geng ya, dari panel ini, geng. Jadi dia tidak terhubung ke bodi listriknya. Oke, next kita masuk ke MCCB nya, geng. Kabelnya seperti ini. Nah, ini adalah in, kemudian out nya ini saya jelasin ya. Untuk out nya ini kita bisa menggunakan panel distribusi 3 pas ataupun kita langsung menggunakan ke beban, terserah ageng-ageng yang mana lebih sipnya. Memasangnya langsung ke panel distribusi seperti ini, geng. Nah, ini ke panel distribusi yang kayak gini. Oke. Terus bisa di save ya, dilihat dulu ini merah, hitam, biru. Oke, kabelnya masuk ke MCCB, lalu ini ada bus bar juga. Lalu kalau ingin menyalakan ini diarahin ke 1. Kemudian 2 ini untuk genset. Kita ke pemasangannya. Lalu di sini untuk genset, karena genset nomor 2 kita pasang di nomor 2 ya. Selektornya diarahin ke 2 nanti kalau untuk menyalakan gensetnya. Kita pasang kabelnya RSTN, karena gensetnya 380 kita menggunakan 4 kabel ya. Di bagian 2 nya ini, lalu untuk genset kita harus menggunakan MCCB, geng, sebagai pemutus aliran listrik sumber dari genset, geng. Nah, masuk ke MCCB, langsung masuk ke bus barnya, geng. Oke. Nah, ini saya gedein. Nah, ini dia MCCB, lalu dari MCCB ini dia ke bus barnya, geng. Nah, ini ada silikon hitam, kemudian netralnya, lalu ini kabel ke panel. Oke. Nah, untuk menghidupkan genset kita arahin kemana? Ke nomor 2. Untuk PLN arahin kemana? Ke 1. Oke.
Nah, lalu di sini bisa kita gunakan lagi panel yang tadi ya, 3 pas tadi. Kemudian ini penggabungan dari genset dan PLN, geng. Kalau changeover switch-nya ini dia mempunyai terminalnya banyak, atau kita sudah mengukurnya dengan pasti, atau kita juga sudah melihat dengan selektor ini dari 1 dan 2, maka kita bisa pastikan untuk 2 sumber, genset dan PLN. Jadi changeover switch-nya ini dia tidak akan tabrakan, geng. Karena kalau dia sudah diarahin sesuai sistem kerjanya, maka dia tidak akan tabrakan. Oke? 1 untuk PLN, kemudian 2 untuk genset. Jadi kalau ingin menyalakan genset, kita hidupkan MCCB-nya. Kemudian kita matikan jika kita ingin menyalakan PLN. Bisa dipahami ya? Kemudian arahin ke 1, genset arahin ke 2. Udah, itu aja, aman. Nah, ini lari ke panel distribusi ataupun beban boleh juga. Nah, yang satunya ini agen-agen langsung sambung aja, nggak apa-apa, langsung sambung aja. Kalau perlu sambungin kabel seperti ini saja, merah, hitam, dan biru. Kemudian outnya ke panel distribusi 3 pas yang saya sudah jelaskan tadi, atau boleh juga masuk ke MCCB. Oke? Nah, saya rasa itu saja, geng, ya, tentang penjelasan changeover switch dengan menggunakan 2 sumber ini, geng, baik PLN ataupun genset. Nah, buat geng-geng yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya terus bersemangat memberikan konten-konten tentang kelistrikan, geng. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye di konten berikutnya. Thank you sudah berkunjung, bye bye.